Harimau Sumatera adalah populasi Panthera tigris sondaica yang mendiami Pulau Sumatera dan satu-satunya anggota subspesies harimau Sunda yang masih bertahan hidup hingga saat ini. Ia termasuk dalam klasifikasi satwa kritis yang terancam punah dalam daftar merah spesies terancam dirilis Lembaga Konservasi Dunia. Populasi liar diperkirakan antara 400 sampai 500 ekor, terutama hidup di pegunungan bukit barisan zaman prasejarah, taman-taman nasional di Sumatera. Uji genetik mutakhir telah mengungkapkan tanda-tanda genetik yang unik yang menandakan bahwa subspesies ini mungkin berkembang menjadi spesies terpisah. Penghancuran habitat merupakan ancaman terbesar terhadap populasi saat ini. Pembalakan tetap berlangsung bahkan di taman nasional yang seharusnya dilindungi. Tercatat 66 ekor harimau Sumatera terbunuh di antara tahun 1998 dan tahun 2000. Pada tahun 2017, Satuan Tugas Klasifikasi Kucing dari Cat Specialist Group merevisi taksonomi kucing sehingga populasi harimau yang hidup dan punah di Indonesia sekarang digolongkan sebagai Panthera tigris sondaica. Harimau dipercaya merupakan keturunan hewan pemangsa zaman purba yang dikenal sebagai Miadix. Miadix hidup pada akhir zaman Cretaceous kira-kira 70 sampai 60 juta tahun yang lalu, semasa zaman dinosaurus di Asia Barat. Harimau kemudian berkembang di kawasan Asia Timur, di Tiongkok dan Siberia sebelum berpecah dua. Salah satunya bergerak ke arah hutan Asia Tengah, di barat dan barat daya menjadi harimau Kaspia. Sebagian lagi bergerak dari Asia Tengah arah kawasan pegunungan barat dan seterusnya ke Asia Tenggara dan Kepulauan Sunda. Bagiannya lagi terus bergerak hingga ke India. Harimau Sumatera merupakan harimau yang memiliki ukuran kecil. Harimau Sumatera mempunyai warna yang paling gelap di antara semua subspesies harimau lainnya. Pola hitamnya berukuran lebar dan jaraknya rapat dan juga berhimpitan. Harimau Sumatera jantan dewasa memiliki panjang rata-rata 92 inci dari kepala ke kaki atau sekitar 250 cm panjang dari kepala hingga kaki dengan berat 300 pon atau sekitar 140 kg. Sedangkan tinggi dari jantan dapat mencapai 60 cm. Betinanya rata-rata memiliki panjang 78 inci atau sekitar 198 cm dan berat 20 pon atau 200 pon, sekitar 91 kg. Belang harimau Sumatera lebih tipis daripada subspesies harimau lain. Warna kulit harimau Sumatera merupakan yang paling gelap dari seluruh harimau, mulai dari kuning, kemerah-merahan hingga hijau tua. Subspesies ini juga punya lebih banyak janggut serta surai dibandingkan subspesies lain, terutama harimau jantan. Harimau Sumatera hanya ditemukan di Pulau Sumatera. Kucing besar ini mampu hidup dimanapun, dari hutan dataran rendah sampai hutan pegunungan, dan tinggal di banyak tempat yang tak terlindungi. Hanya sekitar 400 ekor tinggal di cagar alam dan taman nasional, dan sisanya tersebar di daerah-daerah lain yang ditebang untuk pertanian. Juga terdapat lebih ukuran 250 ekor lagi yang dipelihara di kebun binatang di seluruh dunia. Harimau Sumatera mengalami ancaman kehilangan habitat karena daerah sebarannya seperti blok-blok hutan dan dataran rendah, lahan gambut, dan hutan hujan pegunungan terancam pembukaan hutan untuk lahan pertanian dan perkebunan komersial. Makanan harimau Sumatera tergantung tempat tinggalnya dan seberapa berlimpah mangsanya. Sebagai pemangsa utama dalam rantai makanan, harimau mempertahankan populasi mangsa liar yang ada di bawah pengendaliannya.
sehingga keseimbangan antara mangsa dan vegetasi yang mereka makan dapat terjaga. Mereka memiliki indera pendengaran dan penglihatan yang sangat tajam, dan membuatnya menjadi pemburu yang sangat efisien. Harimau Sumatera merupakan hewan soliter, dan mereka berburu pada malam hari, mengintai mangsanya dengan sabar sebelum menyerang dari belakang atau samping. Mereka memakan apapun yang dapat ditangkap, umumnya babi hutan dan rusa, dan kadang-kadang unggas atau ikan. Orang utan juga dapat jadi mangsa, akan tetapi mereka jarang menghabiskan waktu di permukaan tanah, sehingga jarang ditangkap harimau. Harimau Sumatera juga gemar makan durian. Dalam keadaan tertentu, harimau Sumatera juga memangsa sebagai alternatif mangsa seperti kijang, kancil, beruk, landak, terenggiling, beruang madu, dan kau raja. Harimau Sumatera juga mampu berenang dan memanjat pohon ketika memburu mangsa. Luas kawasan perburuan harimau Sumatera tidak diketahui dengan tepat, tetapi diperkirakan bahwa 4-5 ekor harimau Sumatera dapat memerlukan kawasan jelajah seluas 100 km di kawasan daerah rendah dengan jumlah hewan buruan yang optimal. Harimau Sumatera dapat berkembang biak kapan saja. Masa kehamilan adalah sekitar 103 hari. Biasanya harimau betina melahirkan 2 atau 3 ekor anak harimau sekaligus, dan paling banyak 6 ekor. Mata anak harimau baru terbuka pada hari ke-10. Meskipun anak harimau di kebun binatang ada yang tercatat lahir dengan mata terbuka. Anak harimau hanya minum air susu induknya selama 8 minggu pertama. Sehabis itu mereka dapat mencoba makanan padat, namun mereka masih menyusu selama 5 atau 6 bulan. Anak harimau pertama kali meninggalkan sarang pada umur 2 minggu dan belajar buru-buru pada umur 6 bulan. Mereka dapat berburu sendirian pada umur 18 bulan, dan pada umur 2 tahun anak harimau dapat berdiri sendiri. Harimau Sumatera dapat hidup selama 15 tahun di alam liar dan 20 tahun di dalam kurungan. Perdagangan bagian tubuh harimau di Indonesia saat ini semakin memprihatinkan. Penemuan tentang perdagangan harimau tersebut tercermin dalam survei Profauna Indonesia yang didukung oleh International Fund for Animal World pada bulan Juli-Oktober 2008. Selama 4 bulan tersebut, Profauna mengunjungi 21 lokasi yang ada di Sumatera dan Jakarta. Dari 21 kota yang dikunjungi Profauna, 10 kota diantaranya ditemukan adanya perdagangan bagian tubuh harimau. Bagian tubuh harimau yang diperdagangkan meliputi kulit, kumis, cakar, ataupun obsetan utuh. Harga bagian tubuh harimau yang dijual itu bervariasi. Untuk yang utuh dijual seharga 5 juta per lembar sampai dengan 25 juta per lembar. Sedangkan taring harimau ditawarkan seharga 400.000 hingga 1 juta. Keberadaan harimau Sumatera ini menjadi sebuah polemik tersendiri karena mengakibatkan konflik antara manusia dan harimau. Rusaknya habitat alami harimau mengakibatkan satwa ini tersingkir dari habitat alaminya, sehingga menimbulkan gangguan terhadap manusia. Serangan harimau Sumatera terhadap manusia dan hewan ternak telah sering terjadi. Serangan harimau yang menewaskan 3 ekor ternak sapi terjadi di Desa Telangkabun, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Sementara itu, dalam kurun waktu 2 tahun terakhir di Provinsi Sumatera Barat, tercatat 26 kasus konflik harimau dengan manusia. Sebanyak 16 kasus menghilangkan nyawa manusia dan sisanya memangsa ternak masyarakat. Perdagangan bagian tubuh harimau di Indonesia adalah perbuatan kriminal karena melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Di Sumatera Selatan, harimau dikenali pula dengan nama Nekngau dan Setwe. Makna Setwe adalah sosok yang dihormati atau dituakan. Di kawasan seperti hutan adat, Tebat Benawa,
Hewan ini begitu dihormati. Hewan ini kerap terlihat di lahan warga memang, namun tidak menyerang. Itu karena hewan ini dianggap hidup berdampingan dengan manusia. Bahkan hutan itu adalah kawasan habitat hutan Sumatera, sehingga tiadalah yang hendak bercocok tanam di sana. Demikian tentang harimau Sumatera. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.